Baik adik-adik kami kelas 12 yang sedang berjuang untuk UTBK 2022. Selamat bertemu kembali dengan saya di pembahasan soal-soal penalaran umum ya, TPS gelombang 1 kemarin ya. Nah, ini biasanya itu tidak jauh beda dengan di gelombang 2 ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Dan di sini nanti ada itu satu saya sisihkan soal perbandingan sebagai soal jagaan nanti di gelombang 2 ya. Nah, jadi kita akan bahas di sini perbandingan soal tanda kombinatorial dan logika matematika. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, sebuah kereta menempuh jarak Jakarta Surabaya dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, selama 15 jam. Nah, kemudian jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ini bukan soal apa ya? Soal kecepatan dan jarak, tapi ini lebih kepada soal perbandingan. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan itu ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi kalau perbandingan senilai itu dia kalau naik variabel A-nya maka naik variabel B-nya. Sebaliknya kalau di perbandingan berbalik nilai maka variabel A-nya naik, variabel B-nya turun. Contoh, di soal kita ini tadi kecepatan dan waktunya. Kalau kecepatan 60 km per jam, ya, kecepatan 60 km per jam dia, maka waktunya 15 jam. Agar 12 jam dia nyampe, maka apakah lebih dicepatkan dari 60 kilo bertambah kecepatannya itu berkurang? Logikanya bertambah. Semakin kecil ini jamnya, maka ini makin besar. Maka itulah perbandingan berbalik nilai. Mari kita ingat perbandingan berbalik nilai ini dalam penulisannya macam-macam saja. Nah, tapi saya buat begini dia. Kalau perbandingan berbalik nilai itu dia A1 B1 sama dengan A2 B2. Nah, A dan B itu adalah dua variabel di soal nantinya. Nah, jadi ingat aja yang satu itu di sebelah kiri, kondisi 2 di sebelah kanan. Begitu juga perbandingan senilai. Dia A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, langsung saja kita lihat soal kita ini ya. Jadi kalau di sini dia dibuat perbandingan berbalik nilai. Berarti di sini kita buat dia adalah A1 B1 sama dengan A2 B2. Nah, itu dia kira-kira. Berarti A-nya itu boleh kecepatan, B-nya adalah jam. Berarti 60 dikali dengan 15 sama dengan X dikali dengan 12. Maka kita peroleh X berapa? 60 dikali 15 per 12. Nah, ini kita matikan bagi 12, 1 bagi 12, 5. Maka X kita peroleh berapa? 75 km per jam. Gampang ya? Maka jawabnya adalah dodol. Oke, selanjutnya kita bahas ini soal berikutnya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 5 orang dalam 20 hari. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu dikerjakan oleh 10 orang. Maka tambahan hari yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu berapa hari? Oke, kira-kira ini perbandingan berbalik nilai atau senilai? Iya, ini berbalik nilai. Karena semakin sedikit orang yang bekerja, semakin banyak hari yang diperlukan. Atau semakin hari, makin cepat dia, maka makin banyak orang yang diperlukan. Berarti kita buat A1 B1 sama dengan A2 B2. Nah, berarti 15. Berarti orang 15 ya, A-nya kan 20 hari, 2 kali 20 sama dengan A2 10. Kemudian dikalikan kita misalkan X. Maka ini 15 dikali 20 per 10. Itulah si X. Ya kan? Maka mati. Maka kita peroleh X-nya berapa? X-nya sama dengan 30 hari. Nah, hati-hati yang kita soal apa? Nah, yang dibutuhkan itu adalah 30 orang. Ya. Nah, yang ditanya adalah tambahan. Ya. Tambahan. Ya, yang dibutuhkan adalah 30 hari. Ya. 30 hari. Nah, maka yang sudah ada kian itu 20 hari. Nah, berarti tambahan yang ditanya berapa? Agar 30. 30 kurang 20 dengan, maka tambahan itu kita peroleh sama dengan 10 hari. Nah, itu dia. Ya, maka jawabnya lah dodol. Mudah ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini perbandingan. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8 berbanding 2.
Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah, oke. Kita lihat dulu secara terbatas di sini itu tentang 10 bungkus permen untuk dibutuhkan gula. Gula ya. Nah, berarti kalau 30 jadi 30. Nah, kita buat dulu nih berbanding nilai nih ya. Kalau 30 berapa? Berarti di sini dia 10 per 240 sama dengan 30 per X. Kita misalkan. Maka berapa X-nya? Maka X sama dengan, ini bisa kita matikan ya. Kita masukkan, maka menjadi 3 kali 240. Maka X berapa? 720. Nah, inilah dia. Ini gula ya. Jadi yang ditanya itu adalah soda kue. Gula berbanding soda kue berapa? Nah, 8 berbanding 2. Nah, yang ditanya soda kue berarti soda kue ya, soda kue itu berapa dia perbandingannya? 2. Berarti 2 per berapa yang diketahui ini? 8 ya, yaitu si gula. Kalikan dengan 720. Maka ini sang berapa? 180 gram. Oke, murah kan? Hitungan detik. Oke, ini dia untuk soal kita perbandingan. Nah, nanti dia kita antisipasi nanti soalnya. Ini kan yang kita ketahui ini tadi kan itu gula ya. Jadi di perbandingan gula dengan soda kue dapat. Kalau nanti diketahui adalah selisih, maka di bawah ini dibuat selisih ya, di bawahnya ini dibuat selisih. Kalau tambah dibuat tambah. Nanti di sini kalikan penambahannya ya, sebagai tambahan aja nih. Oke, itu dia kira-kira. Nah, ini soal jagaan di gelombang 2 ya. Saya buat di sini sebagai prediksi untuk soal jagaan di gelombang kedua. Kalau saya perhatikan di gelombang pertama itu selalu muncul dia perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini saya buat soalnya begini. Suatu pekerjaan direncanakan dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam 40 hari. Pada hari ke-16 dan ke-17 karena sakit, ada 6 orang yang tidak bisa bekerja. Dan pada hari ke-25, ada yang izin tidak bekerja 2 orang selama 3 hari. Jika selanjutnya bekerja seperti biasa, maka berapa harikah pekerjaan itu molor dari yang direncanakan? Oke, molor, terlambat ya. Terlambat atau telat. Oke, jadi ini kan pada dasarnya ini prinsipnya adalah perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak pekerja, semakin cepat selesai. Semakin sedikit pekerja, semakin lama dia harinya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini dia, ada kasus-kasusnya, maka kita buat aja seperti ini. Langsung aja pakai kolom dia untuk membantu ya. Nah, buat aja seperti ini dia kolomnya. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi di sini kita buat untuk hari, kolom hari. Nah, di sini kita buatkan untuk orang. Di sini kita buat dia perkaliannya. Oke, perkalian. Nah, idealnya ya, idealnya soal ini kalau tidak ada kasus itu, idealnya itu adalah dikalikan. Berarti 30 orang 40 hari. Berarti di sini 40, di sini 30. Berarti perkaliannya berapa? 1200. Inilah idealnya. Nah, itu dia. Nah, tetapi dia ada kasus-kasusnya di bawah. Yaitu apa? Nah, coba kita lihat satu persatu di penjelasan soalnya itu. Ya, kita lihat dia di penjelasan soal kasusnya. Nah, katanya di hari ke-16 dan ke-17. Berarti hari pertama sampai 15 aman ya. Berarti 15 hari pertama aman bekerja sebanyak 30 orang. Oke, ini kita kalikan berapa nih? 30 kali 15, 450. Oke. Nah, kemudian di hari ke-16 dan 17 berarti 2 hari itu ya. Ada 2 hari 6 orang sakit. Ya, 6 orang sakit. Tidak bisa bekerja. Berarti yang bekerja berapa? 24. 30 kurang 6. Nah, kita kalikan ini berapa nih? 48. Nah, kata soal lagi, pada hari ke-25 ada yang izin tidak bekerja 2 orang selama 3 hari. 3 hari ya. Selama 3 hari ada 2 orang izin. Berarti yang bekerja berapa? 28 orang. Kalau kita kalikan berapa nih? 4, 2, 60.
tambah 2, 84. Nah, katanya jika selanjutnya bekerja seperti biasa, maka berapa harikah pekerjaan itu molor dari hari yang direncanakan? Oke, berarti yang lainnya sudah lancar kan? Sudah lancar. Nah, berarti ini sudah 30 orang yang bekerja kembali. Nah, tetapi ini nggak tahu kita berapa hari. Kita misalkanlah ini X. Oke, kita misalkanlah itu X. Nah, oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kalikan seperti yang tadi. Kita cari hasil kalinya itu, kita cari dia masing-masing berapa. Ya, kita buat di sini hasil kalinya. Oke. Nah, berarti kalau ini kita kalikan 30 kali X. 30 X. Nah, maka yang ini kasus tadi, yang kasus ini kita samakan dengan yang ideal. Oke. Nah, artinya apa? 30X ya, 30X ini ditambah dengan 450 ditambah dengan 48 ditambah dengan 84, itu dia sama dengan 1200. Maka 30X sama dengan berapa? Kalau kita hitung ini, berapa ini kira-kira? 450 dikurang 1000 dikurang 50, 500. Ini 450, 500, 40, 582 ya. Berarti 1200, kita hitung dulu di sini. 1200 dikurang tambah 50, 500, 582. 582 sama dengan berapa ini kalau kita kurangkan? 8, 1, kemudian 11 kurang 5, 6. 618 ya. 618. Maka X berapa? 618 dibagi 30. Nah, itu dia ini 30 ya. Nah, berarti berapa lah ini kira-kira dapat X-nya? Nah, berarti kita peroleh X-nya itu kalau dibagikan itu dapat 20, berapa ini kira-kira? 20,3 ya. Nah, oke, X itu adalah hari ya. Hari. X itu adalah hari. Maka ini kita karena di satuan pilihannya itu harinya tidak pakai pecahan bulat, maka ini kita bulatkan X menjadi berapa ini? 21 hari. Itu dia. Berarti ini 21 hari lah ini. Nah, ini 21 hari. Berarti kalau kita totalkan berapa harinya ini semua? Kalau kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Berarti inilah 10, 11. Kemudian di sini 1. 1 tambah 1 tambah 2 berarti 41 hari. Berarti pekerjaan ini selesai 41 hari. Bukan lagi 20, 40 hari. Berarti dia itu terlambat berapa hari? 1 hari. Berarti molor 1 hari. Entok. Bisa kan? Oke, itu kira-kira untuk soal kita perbandingan berbalik nilai dan senilai. Oke, yang seperti ini udah umum ya. Kalau kita perhatikan ada tabel diketahui seperti ini, tabel jenis kegemaran siswa SMA Cipta Karya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Nah, coba kita lihat. Yang paling sesuai ya, lihat di sini dia yang sesuai. Nah, kalau kita perhatikan ini yang paling sesuai. Nah, jadi kalau di situ dia kita lihat peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. Ya, semakin meningkat. Ya, di tahun kelas 3 dia kan nggak meningkat, dia berarti salah. Seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Seni tari 75, 78, 80 memang meningkat, tapi apakah itu belum belum tentu seperti itu kan? Nah, kemudian seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Lukis tidak, malah turun ya. Yang D, di setiap jenjang kelas menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Salah, yang paling sedikit itu adalah seni peran ya kan, 40, 7 dan 18. Yang E, seni peran paling tidak diminati. Oh iya, benar, inilah dia. Paling tidak diminati. Itu dia kira-kira. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, kemudian ya ini dia soal panda. Ya, soal panda ini banyak dia. Jadi kita dikasih tahu melalui hal-hal tertentu ya. Jadi kita yang menyimpulkan berdasarkan data-data yang diambil. Oke, ABQ-BO kurang APNH sama dengan 4. Maka KBH dikurang SPTH sama dengan berapa? Nah, di sini kita harus jeli melihatnya.
bagaimana susunan ini dengan definisi yang diterapkan si pembuat soal. Nah, kita lihat dulu 4 itu berapa dikurang berapa yang hurufnya 5 huruf dan di sini dia 4 huruf. Itu dia. Nah, 5 huruf dan 4 huruf. Nah, berarti ini bisa kita buat contohnya lah 7 dikurang 3. Nah, itu dia, 7 dikurang 3. Nah, coba kita cek, apakah 7 kurang 3 itu sudah bisa mewakili simbol yang diberikan di soal? Oke, 7 itu ada huruf yang sama 2, yaitu U, huruf kedua dan keempat. Nah, apakah di sini sama dia? Sama. Berarti ini adalah B. Ini B, ya kan? 7. Kemudian, di sini ada H. Di sini dia kita lihat apa lagi? Berarti A itu adalah T. Ini adalah A. Nah, berarti A di sini apa? T. Berarti pas enggak 3? Pas ya, T. 3. T. Nah, itu dia. Kemudian, ada lagi yang sama? Tidak ada. Jadi kemungkinan besar inilah dia. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, yang jadi pertanyaan adalah KBH. KBH dikurang SPTH. Itu sama berapa? Oke, yang bisa kita ambil dulu B. B tadi itu apa tuh B? Huruf U ya. Nah, kita terjemahkan dulu ini. Berarti ini U. H. H itu apa? Kalau kita pakai ini dia, H itu yang ini. Berarti dia adalah A. Huruf A. Titik-titik UA dikurang SPTH. Nah, kemungkinan besar ini angka D ini dia. K ini adalah D ini. 2 ya. 2 dikurang SPTH. S. P. P yang bisa kita dapatkan dari sini kan? P. Berarti 3P. Ini P. Ya, P. Berarti P itu adalah I. Oke, ini I. Oke. T nggak bisa ya. H bisa. Coba kita lihat ini H. H itu tadi apa? H itu tadi adalah A. Ini H. Ya kan? A. Berarti di sini dia titik-titik I titik-titik A. Sama dengan berapa? 2 dikurang, kalau 4 huruf dia, huruf kedua I dan huruf terakhir A. 3 atau 5? 3 nggak mungkin lagi karena 3 udah ada di sini. Ya kan? Berarti ini adalah 5. Oke, berarti soal kita ini yang ditanya adalah 2 dikurang 5 sama berapa? Berapa 2 kurang 5? Minus 3. Gampang ya? Nah, itu dia, berarti jawabannya adalah ayam. Nah, itu dia kira-kira. Oke, selanjutnya. Nah, ini gampang juga ini. Sangat gampang ya soal pandanya. Nah, coba kita lihat. Dalam bahasa kode tertentu, it fits it berarti saya lulus SBMPTN. It needs it berarti saya lulus SIMAK. Manakah dari yang berikut ini yang artinya SIMAK? Nah, coba kita lihat. Ada di sini terdiri ini 3 kata ya. Semuanya 3 kata. Nah, yang sama itu saya lulus sama. Kita lihatlah di sini mana di sini yang sama. It fit, it needs it. Berarti it sit itu sama. Berarti saya lulus artinya itu. It sit itu sama. Saya lulus. Berarti fit itu adalah SBMPTN, need itu adalah SIMAK. Nah, ini kira-kira. Maka yang menjadi ini apa? Need. Need itu mana? Dodol. Gampang kan? Hitungan detik dia kira-kira. Oke, itu untuk soal kita Panda. Nah, ini dia kombinatorik ya. Sebuah penyedia layanan telepon seluler akan mengeluarkan produk baru dengan nomor kartu terdiri dari 12 digit. Seorang pegawai mendapat tugas penyusun nomor kartu dengan kode prefix. 4 nomor awal dari identitas penyedia layanan telepon seluler adalah 0844 dan 4 digit terakhir merupakan angka cantik yaitu 1221. Pegawai tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 2345789 untuk menyusun nomor kartu. Banyak nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah 12 digit ya. 12 digit tapi katanya di depan ya. Tapi namanya katanya di depan itu udah kode operatornya ya, dan di belakang 4 digit adalah nomor cantiknya. Berarti kode operatornya itu adalah 0844. Nah, kemudian di sini adalah 1221. Katanya 12 digit. Ini yang ini masih 8 ya, yang ini masih 8. Berarti di tengah ini nanti ada 4 angka lagi, 4 digit lagi. 1 2 3 4. Di sini dia. Nah,
angka itu yang di tengah itu bisa diisi oleh, ya, itu bisa diisi oleh ini angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa berulang karena di sini nggak disebutkan kan. Nah, berarti kalau begitu, berapa semua bilangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Yang bisa di sini berapa? 7. Bisa mengisi ini berapa? 7. Bisa mengisi ini berapa? 7. Bisa mengisi ini berapa? 7. Berarti kalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama berapa nih? Atau 7 pangkat 4 ya. 2401. Oke, maka jawabnya adalah enter. Gampang kan? Gampang kali ya. Oke, selanjutnya masih tetap dia ini ya. Sebuah password terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal. Ingat, ini kata kunci ini loh. Huruf vokal ini ya. Ini kata kunci huruf vokal ya, huruf vokalnya kata kunci. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan ketentuan sebagai berikut. Angka huruf. Angka yang pertama adalah angka genap. Angka kedua dipilih. Oke, kita bikin dulu. Kita ikuti peraturannya. Ini. Oke, ada 4 digit katanya kan. Nah, angka pertama adalah angka genap. Angka genap berarti 2, 4, ya kan. Kemudian 6, kemudian 8. Oke, sebenarnya 0 genap itu, tapi coba dulu nih. Ya. Nah, kemudian berarti yang bisa di sini berapa? 4 ya. 4 biji ini kan. Itu dia. Nah, yang bisa di sini kan 4 biji. Nah, di sini angka kedua adalah diambil dari 5, 6. Angka itu di sini kan. 5, 6, 7. Berarti berapa biji ini? 3 kan? Oke, 3. Nah, kemudian huruf pertama bukan E. Kalau bukan E, berarti yang bisa di sini siapa? A, I, U, O. O, U. Kan gitu kan? Karena vokal semua. Kan gitu kan? Nah, berarti yang bisa di sini berapa biji? 4. Nah, huruf kedua adalah U. Berarti di sini U. Ya, hanya si U di sini berarti 1. Maka banyak cara berapa? Ya kita kalikan aja. Ya kan? Kalikan berapa itu? 4 kali 4 16 kali 3 kali 1 adalah 48. Banyak susunan angka cantik ya. Oke, jawabnya adalah ayam. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tentang logika matematika ya. Jika Revina belajar TPS PK, maka bisa mengerjakan soal TKA Matematika Saintek. Jika Revina bisa mengerjakan soal TK Matematika Saintek, maka mendapatkan nilai UTBK 700. Nah, coba kita lihat. Nah, ini itu coba. Oke, saya buat. Yang ini kita buat si P. Ya, ini P. Ini kita buat jadi si Q. Sampai sini dia. Oke, sampai sini. Kemudian ini kita buat si R. Oke. Nah, ingat, jika ada P maka Q, Q maka R, maka ini boleh habis ya, coret. Maka P, kesimpulannya adalah P maka F. Oke. Nah, kata soal ternyata Revina tidak mendapatkan nilai, berarti ini apa? Mendapatkan nilai 700 itu adalah R. Berarti di sini adalah negasi R, tidak mendapatkan. Kesimpulannya apa? Kalau ada seperti ini, ya. Kalau kita buat di sini dia. Nah, kalau ada seperti ini, P maka R, negasi R, maka jawabnya adalah negasi P. Berarti negasi P. P itu tadi apa ini? Revina belajar TPS-PK. Berarti negasi P adalah apa? Revina tidak belajar ya. Belajar TPS-PK. Berarti jawabannya apa? Revina tidak. Oke, tuh. Mudah kan? Itu dia kira-kira. Hanya berapa kali coret. Oke, selanjutnya ini. Sama dengan yang tadi, tapi di sini perlu kita ingat dia apa namanya itu? Ekivalen ya. Nah, A sama dengan B itu, atau C tidak sama dengan D.
Oke, coba saya buatkan di sini ekuivalen yang saya maksud itu, ini dia. P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, tapi sebelum ke sana coba kita buat di sini dulu. Mana yang si P, mana yang si Q. Nah, A atau berarti ini P. C tidak sama dengan D, ini Q. Ditulislah ini apa? P atau Q. Ini jika ya E maka F itu adalah R. Ya, ini saya buat R. Ya. Kemudian GH, G sama dengan H, saya buatkan di sini dia. G sama dengan H itu adalah saya buatkan PQRS. Nah, ini dia. Dan saya buat di sini dia si CD. Berarti kalau CD ini apa ini? C sama dengan D. C tidak sama dengan D ini C tidak sama dengan ini adalah D adalah Q. Berarti adalah negasi Q. Atau G tidak sama dengan H. H itu adalah S, berarti negasi S. Oke, coba kita susun. Ya, coba kita susun. Oke. Yang pertama P atau Q. Yang kedua adalah jika E sama dengan F maka G, berarti jika R maka S. Yang ketiga, negasi Q atau negasi S. Nah, sekarang coba kita rubah. Biar kita olah dulu dia, kita rubah biar bisa nanti dipasang-pasangkan untuk menarik kesimpulannya. Oke, ini kita pakai dulu ini ya. Ini kita pakai dulu ini apa? Untuk ekuivalen ya. P atau Q, P atau Q. Jadi ini negasikan ya. Jadi menjadi negasi P maka Q. Nah, ini dia. Oke, negasi Q, P maka Q. Nah, itu dia. Kalau yang ini gimana ini? Nah, ini tetap dulu, nanti kita rubah kalau diperlukan. Ini S. Nah, kemudian yang ini kita rubah lagi. Nah, P implikasi P maka Q, implikasi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Atau sama dengan ekuivalen dengan kontraposisinya, dibalikkan dia baru negasikan. PQ, QP, tapi negasi kan. Berarti ini kita balikkan, dinegasikan menjadi apa? S maka Q. Kenapa jadi tidak ada negasinya? Karena ya di sini dia ya negasi-negasi dinegasikan jadi hilang negasinya. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke, ini bisa kita buat dia dalam bentuk ini. Ini dulu karena ini bisa kita pasangkan ini nampaknya. Negasi Q, negasi P. Oke. Atau gini. Ini nggak inverse ini berarti ya, nggak inverse. Nah, coba kita hapus dulu. Ini nggak inverse ini. Oke, nggak ekuivalen yang itu dipakainya. Oke, jadi kita bikin dulu di sini dia caranya itu adalah yang ini. Berarti ini nanti kita jumpakan ini biar dapat nanti Q-nya ini. Berarti ini kita buat pakai ini aja. Ya, pakai ini. Berarti ini negasi-negasi itu jadi apa dia kalau kita negasikan? Berarti Q maka negasi S. Ini dia. Oke, mana yang bisa kita sandingkan? Ini dengan ini. Oke. Nanti kalau kita buat begitu, maka caranya bagaimana? Berarti negasi P maka Q, kita buat Q maka negasi S. Oke, kesimpulannya ini apa tadi? Oke, ini boleh sama kan? Coret-coret maka negasi P maka negasi S. Ya, negasi P maka negasi S. Nah, ini biar bisa dia hilang ini. Kita pakan. Nah, ini rubah dulu. Ini bisa kita rubah. Ini kita pakai ini, implikasi. Rubah tempat dan negasikan. Maka menjadi apa? Negasi S, maka negasi R. Oke, ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oke, kita buat di sini dia. Kesimpulannya adalah, nah ini. Oke, kita buat kesimpulannya. Ini coret. Coret. Berarti yang tinggal apa? Negasi P, maka negasi R.
Adakah pilihan yang jika maka? Nggak ada ya, kena kan? Nah, kita rubah lagi ini pakai ini. Ini pakai ini. Nah, itu dia. Pakai ini, jadi ini menjadi, negasikan ini menjadi P atau negasi R. Atau dikira-kira inilah dia. P itu tadi apa? A sama dengan B. Atau, nah itu dia. Atau negasi R. Berarti R mana tadi? R. R itu adalah E sama dengan F. Berarti atau E tidak sama dengan F. Inilah jawabnya. Oke. Mana yang cocok dengan pilihan kita? Entok. Oke. Itulah kira-kira jawabannya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan barisan bilangan. Ini sangat mudah ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan barisan bilangan ini. Oke. 3 ke 6. 3 ke 6 berarti ini 3, 6, 18, 15, M, 54, 51, 54, 162. Oke. Nah, coba kita lihat dia pola apa yang terjadi di barisan bilangan tersebut ya. Nah, kita bisa lihat ini bisa ditambah 3 ya. Ini bisa dikali, agak besar dia berarti kali 3. Ini kurang 3. Coba kita ikuti pola ini. Tambah 3 kali 3 kurang 3. Tambah 3 kali 3 kurang 3. Kurang 3 pas ya, 54 kurang 3 ya. Ini dia tambah 3 pas ya, 54 kali 3 pas. Berarti ini tepat. Polanya tepat, berarti 15 tambah 3 itulah M. 15 tambah 3 sama berapa? 18. Oke, bola. Gampang kan? Oke. Ini pun barisan bilangan ini. Ya. Jumlah produksi Gucci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut adalah sebanyak 24, 27, 22, 25, dan 20. Oke. Kalau kita buat pada baris bilangannya, kira-kira seperti ini itu. 24, 27, 22, 25, kemudian 20. Ini dia. Kemudian untuk pot itu pola apanya? Ini dia. 13, 9, 11, 7, 9 dan seterusnya. Oke, 24. Kalau kita lihat di sini. 24, 27, 22, 25. Berarti ini dia, kalau kita perhatikan polanya adalah oke. Ini dia tambah 3, ini kurang 4. Kurang 5 ya, kurang 5. Kemudian tambah 3 kurang 5. Ini polanya ya. Berarti ini apa? Tambah 3. Berarti 23 ini ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6. Oke, yang tanya adalah produksi pot pada hari yang ke-6. Oke. Nah, itu untuk Gucci. Untuk potnya ini kita lihat. 13, 9, 11, 7, 9. Oke, ini berselang-seling nampaknya nih. Ya kan? Nah, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini 9 tambah 2 tambah 2 sangat kurang 2 ini ya. 9 kurang 2, 7 kurang 2, 5. Nah, itu kira-kira. Ya, berarti di sini dia banyak Gucci-nya itu adalah berapa banyak produksi Gucci dan pot pada hari ke-6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5. Berarti di sini adalah 23 tambah 5. Berarti 23 Gucci dan 5 buah pot dodol ya. Nah, itu dia kira-kira. Nah, itulah dia kira-kira untuk soal kita yang di tentang barisan dan bilangan. Oke, baik semua. Nah, itulah dulu yang bisa kita bahas pada kali ini video untuk TPS gelombang yang pertama penalaran umum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi bahan untuk persiapan di gelombang kedua nanti. Oke, anak-anak semua, kalau kurang paham boleh diulang-ulang lagi videonya ya.
boleh ditanyakan di kolom komentar atau di WA langsung kepada nomor WA yang sudah ada di sana. Oke, selamat bertemu kembali, semoga sukses.